Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga Allah senantiasa melindungi kita, menjaga kita dan menjauhkan kita dari mara bahaya, terutama dari virus corona. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu ke pembelajaran ke-10 mengenai keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebelumnya Yanda mau tanya, kalian masih ingat nggak ada berapa sih Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui? Iya benar, semuanya Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat luar biasa. Nabi Ibrahim di sini adalah putra dari Azar, yang mana Azar ini adalah seorang yang menyembah berhala. Nabi Ibrahim memiliki 2 orang istri, yaitu Siti Saroh dan Siti Hajar. Dari Siti Saroh lahirlah seorang nabi yang bernama Nabi Ishak. Dan Nabi Ishak di sini memiliki keturunan yaitu Nabi Musa alaihi salam. Dan yang kedua istrinya adalah bernama Siti Hajar. Dari Siti Hajar lahirlah seorang nabi yang bernama Ismail alaihi salam. Dan dari keturunan Nabi Ismail itu lahirlah seorang nabi yang sangat luar biasa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim sejak kecil lahir dan hidup di kalangan orang-orang yang menyembah berhala, termasuk ayahnya sendiri adalah pembuat berhala dan menyembah berhala. Sejak kecil Nabi Ibrahim disuruh untuk membuat berhala dan untuk menjualkan berhala-berhala buatannya. Tapi Nabi Ibrahim di sini tidak pernah mau, ya. Bahkan Ibrahim di sini selalu menolak perintah ayahnya untuk menyembah berhala dan menjual berhala. Nabi Ibrahim sejak kecil diberi kelebihan oleh Allah, yaitu Nabi Ibrahim sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang salah dan mana yang benar. Akhirnya Nabi Ibrahim di sini tidak percaya kepada berhala. Keyakinannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Nabi Ibrahim masih belum yakin kalau Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Ibrahim pun mencari Tuhannya. Ya. Ketika suatu malam Nabi Ibrahim pergi ke sebuah bukit. Di atas bukit Nabi Ibrahim pun melihat sebuah bintang dan menganggap bintang itu adalah Tuhannya. Ini Tuhanku, hadza Rabbi. Tapi setelah diperhatikan bintang itu pun menghilang. Lalu Ibrahim pun berkata, Tuhanku tidak akan meninggalkanku. Tuhanku tidak akan mungkin menghilang. Akhirnya Nabi Ibrahim pun mencari lagi Tuhannya. Setelah itu Nabi Ibrahim pun melihat sebuah yang lebih besar, yang lebih terang, yaitu bulan. Wah, hadza Rabbi, ini adalah Tuhanku. Tapi apa? Sama seperti bintang, bulan itu pun menghilang. Dan Ibrahim pun berkata, Tuhanku tidak akan meninggalkanku. Setelah pagi menjelang, pagi datang, muncullah sesuatu yang bersinar, sesuatu yang sangat terang, yaitu matahari. Dan Ibrahim pun menganggap matahari adalah Tuhannya. Hadza Rabbi, ini Tuhanku. Dia lebih besar, dia lebih terang. Tapi apa? Ketika sore datang, ketika sore menjelang, matahari pun terbenam, matahari pun menghilang. Ini bukanlah Tuhanku juga, karena Tuhanku tidak akan meninggalkanku. Nabi Ibrahim pun terus mencari Tuhannya, dan Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Ya
Tuhanku, sang pencipta langit dan bumi, tunjukkanlah kekuasaanmu, tunjukkanlah kehebatanmu. Akhirnya doa Nabi Ibrahim pun dijawab oleh Allah. Allah pun memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menangkap 4 ekor burung. Setelah ditangkap 4 ekor burung itu, Nabi Ibrahim pun disuruh untuk memberi tanda kepada keempat burung tersebut. Setelah diberi tanda sama Nabi Ibrahim, keempat burung itu pun dicincang-cincang, dipotong-potong menjadi berkeping-keping. Setelah dicincang, Allah pun memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membagi menjadi 4 bagian. Nabi Ibrahim pun membagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Setelah dibagi-bagi, keempat bagian itu pun diletakkan di atas bukit, yang mana bukitnya berbeda-beda dan bukit ini berjauhan satu sama lainnya. Setelah dipisahkan, setelah ditaruh di atas bukit, Allah pun memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk memanggil keempat burung tersebut. Betapa kagetnya Nabi Ibrahim. Mana mungkin keempat burung yang sudah aku cincang akan kembali utuh. Tapi atas perintah Allah, Nabi Ibrahim pun mengikuti perintah Allah. Nabi Ibrahim pun memanggil keempat burung itu dengan kekuasaan Allah, dengan keajaiban Allah. Keempat burung yang sudah dicincang-cincang dan dibagi rata tersebut menyatu kembali dan terbang menghampiri Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pun terkejut. Nabi Ibrahim pun semakin yakin atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, setelah Nabi Ibrahim yakin bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim pun langsung berdakwah, menyampaikan kepada kaumnya. Dan yang pertama adalah kepada ayahnya. Nabi Ibrahim menjelaskan kepada ayahnya bahwa Tuhan kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang wajib kita sembah adalah Allah, bukanlah berhala. Tapi di sini ayahnya tidak mau percaya kepada Ibrahim. Ayahnya tidak mau mengikuti apa yang telah dikatakan oleh Ibrahim. Tapi di sini Ibrahim tidak putus asa. Ibrahim tetap semangat. Nabi Ibrahim tetap tegar, tetap teguh untuk memberikan dakwahnya kepada kaum yang terletak di Babilonia ini. Setelah itu, Nabi Ibrahim pun ingin mengajak kaum Babilonia untuk menyembah Allah. Tapi di sini Nabi Ibrahim bingung gimana ya caranya agar mereka menyembah Allah, agar mereka tidak lagi menyembah berhala. Akhirnya pada suatu malam, ketika masyarakat Babilonia ini sedang pergi, sekampung di Babilonia ini semuanya pergi, akhirnya di sini Nabi Ibrahim memiliki akal, memiliki ide yang cemerlang. Wah, mumpung kotanya lagi sepi, mumpung masyarakat semua lagi pergi, akan aku hancurkan berhala-berhala yang orang Babilonia sembah. Akhirnya Nabi Ibrahim pun mengambil sebuah kampak dan menuju tempat patung-patung penyembahan warga Babilonia. Sesampainya di sana, Nabi Ibrahim pun bergegas menghancurkan patung-patung tersebut, berhala-berhala tersebut. Dan disisakan satu berhala yang sangat besar. Dan kampak yang dibawa Nabi Ibrahim pun dikalungkan di patung tersebut. Keesokan harinya, Raja Namrud dan para pasukannya dan para kaumnya pun pulang. Ketika sampai di kota Babilonia, ketika hendak menyembah berhala, mereka kaget. Kenapa kaget? Karena melihat patung-patung sembahannya pun hancur berkeping-keping. Akhirnya Raja Namrud pun memanggil Ibrahim. Panggil Ibrahim, bawa dia kemari. Ibrahim pun datang. Ibrahim pun diadili sama Raja Namrud. Hai Ibrahim,
apakah kau yang sudah menghancurkan patung-patung ini? Bukan aku, wahai Namrud. Lalu siapa lagi kalau bukan engkau, wahai Ibrahim? Yang menghancurkan adalah patung yang besar itu. Lihat saja, di lehernya ada kampak, itu bukti kalau dia yang menghancurkan patung-patung yang lain. Lalu Raja Namrud pun berkata, "Hei Ibrahim, mana mungkin patung bisa melakukannya? Patung itu tidak bisa melakukannya. Patung itu hanya bisa berdiam diri saja." Akhirnya Ibrahim pun berkata, "Wahai Raja Namrud, kalau engkau tahu bahwasanya patung itu tidak bisa bergerak, bahwasanya patung itu tidak bisa berbicara, patung itu tidak bisa berpikir, kenapa masih engkau sembah?" Mendengar pernyataan tersebut, orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut banyak yang sadar bahwasanya apa yang telah dia perbuat adalah salah. Akhirnya sebagian orang-orang yang tersebut pun mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Raja Namrud di sini semakin murka, semakin marah. Akhirnya Raja Namrud pun memerintahkan pasukannya untuk mengikat Ibrahim dan membawa Ibrahim ke tengah lapangan dan membakarnya hidup-hidup. Akhirnya Ibrahim pun dibawa, diikat dan dibakar hidup-hidup. Raja Namrud dan para kaumnya pun berbangga, bersenang hati, bergembira karena Ibrahim dibakar hidup-hidup dan mati. Tapi apa? Berkat pertolongan Allah, Nabi Ibrahim pun bukan mati, bukan kepanasan, melainkan Nabi Ibrahim di sini merasa kedinginan atas perlindungan Allah. Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api yang sangat besar. Ketika api sudah padam, ketika kayu bakar sudah menjadi abu, tiba-tiba Ibrahim pun muncul dari bongkahan-bongkahan abu tersebut. Orang-orang di situ pun semuanya kaget dan takjub akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup itu saja cerita kisah Nabi Ibrahim. Dari cerita tersebut kita bisa ambil hikmah bahwasanya satu-satunya yang wajib kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada selain Allah yang patut kita sembah, karena hanya Allah lah yang dapat mengabulkan segala doa-doa kita, dan Allah lah Sang Pencipta kita, Sang Maha Kuasa yang menciptakan alam semesta ini. Mungkin cukup sekian dari Anda, kurangi lebihnya Anda mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.